berbicara terkait dengan tidur dan mimpi, sebetulnya apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata tidur dan mimpi? Apakah rekan-rekan semua tahu bahwa dalam tidur ini terdapat aktivitas mental yang terjadi? Untuk kita masuklah pada pembahasannya terkait dengan sleep. Apakah rekan-rekan semua tahu apa yang dimaksud dengan sleep? Pasti rekan-rekan semua bertanya-tanya nih, apa sih pengertian dari sleep itu sendiri? Ternyata sleep atau tidur itu merupakan suatu keadaan di mana kesadaran seseorang akan sesuatu menjadi turun, namun aktivitas otak tetap memainkan peran yang luar biasa dalam mengatur fungsi psikologis. Terkait dengan aktivitas mental yang terjadi dalam tidur itu apa sih? Ternyata aktivitas mental yang terjadi itu merupakan mimpi. Nah, mimpi ini merupakan pengalaman psikologis yang terjadi dalam tidur seseorang. Stage of sleep dalam tidur yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alpha stage, kedua non-REM sleep, dan yang ketiga REM sleep. REM ini merupakan kepanjangan dari rapid eye movement, dan non-REM sleep ini terbagi menjadi 4 tahapan yang dikategorikan menjadi stage 1, stage 2, dan stage 3 sampai dengan 4. Pembahasannya, alpha stage ini merupakan kondisi rileks dalam mengantuk, biasanya dengan mata tertutup. Lalu non-REM sleep merupakan 80% dari jumlah waktu tidur kita yang terbagi ke dalam 4 tahapan yang saya sebutkan tadi. Nah, dikenalinya ini dari pola gelombang otak dan respon fisik. Selanjutnya dengan REM sleep atau rapid eye movement ini merupakan 20% dalam waktu tidur kita. Tubuh siaga secara fisiologis, tapi otot-otot motorik ini tidak dapat digerakkan. Lalu di non-REM sleep terdapat 4 stage itu. Stage-nya apa saja ya rekan-rekan? Nah, jadi stage 1 itu merupakan masa transisi 1-7 menit. Dalam stage ini rekan-rekan akan kehilangan respon, stimulasi bayangan akan mulai menghilang. Lalu yang kedua ada stage kedua, yaitu awal mula tidur nih rekan-rekan. Jadi ada semacam ledakan frekuensi atau sleep spindle yang merupakan tekanan otot dan detak jantung itu mulai menurun. Dan di stage 3 sampai dengan 4 disebut juga dengan delta sleep atau gelombang waves. Gelombang slow waves, rekan-rekan. Merupakan amplitudenya itu tinggi tapi frekuensinya rendah. Dan stage 4 ini benar-benar tidur yang sudah tidak dapat diganggu nih rekan-rekan. Jadi rekan-rekan sangat rileks. Dalam stage 4 ini benar-benar kondisi tidur yang benar-benar tidur gitu rekan-rekan. Pernapasan aliran darah ke otak itu mulai meremah dan ada hormon pertumbuhan yang mulai dikeluarkan. Setelah mengetahui apa itu sleep and dreams serta tahapan-tahapannya, ada pengetahuan lain yaitu sleep deprivation. Tidur adalah kebutuhan utama kita selain makan dan bernafas. Sleep deprivation adalah kondisi di mana kita mengalami kurang tidur yang cukup dan memiliki kualitas tidur yang buruk. Nah, sleep deprivation ini dapat mengakibatkan sakit kepala, kemudian mudah mengantuk yang nantinya akan berdampak pada kesulitan kita beraktivitas dan menyebabkan seorang menjadi lebih sensitif atau mudah marah. Efek jangka panjang dari sleep deprivation ini adalah menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan atau gangguan tidur yang biasa disebut dengan sleep disorder. Contoh dari sleep disorder yaitu insomnia, kemudian narkolepsi, dan sleep apnea. Insomnia adalah gangguan tidur ketika kita mengalami kesulitan tertidur yang biasa disebabkan oleh pengaruh obat-obatan, kemudian perubahan jam tidur, dan pengaruh stres. Kemudian ada narkolepsi. Narkolepsi menyebabkan seseorang merasa ngantuk yang luar biasa di siang hari. Narkolepsi disebabkan adanya defisiensi di dalam neurotransmitter kita bernama hypocretin yang fungsinya membantu kita untuk tetap bangun. Kemudian yang terakhir ada sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan orang terhenti sementara selama beberapa kali pada saat tertidur. What's the real purpose of dreaming? Nah, pertanyaan tadi dapat kita jawab ketika kita mengetahui interpretasi dari mimpi. Menurut Freud, mimpi yang terjadi merupakan keinginan yang ditekan dan manifestasi dari cara kerja otak kita yang tidak kita sadari. Namun, teori lain berpendapat bahwa mimpi adalah cara untuk memproses semua peristiwa dan emosi yang kita alami sepanjang hari. Why do we dream? Kenapa kita bermimpi? Menurut information theory, mimpi membantu kita untuk memilah dan memproses peristiwa yang kita alami sehari-hari yang nantinya akan diperbaiki dan disimpan di dalam memori kita. Menurut physiological function,
Mimpi dapat meningkatkan perkembangan saraf dan memberikan stimulasi pada otak kita. Nah, mimpi juga merupakan bagian dari perkembangan kognitif kita, di mana mimpi menggambarkan pengetahuan dan pemahaman yang kita ketahui tentang dunia. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga mendapat insight baru untuk kalian. Thanks for watching. Thanks for still awake. See you.